Kaisar Agung Dao bela diri. Luo Xiu tidak terkejut bahwa seseorang bisa datang ke alam iblis. Mungkin satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah orang ini datang sedikit terlambat. Hah, selain aku, apakah ada orang lain di dunia ini? Apakah kamu juga keturunan klan iblis kunoku? Saat itu, sebuah suara datang. Luo Xiu tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa orang yang masuk ke alam iblis sekarang adalah iblis ganas berpakaian putih yang dia temui di lembah roh ungu. Kamu datang terlalu lambat. Luo Xiu perlahan berbalik dan menatap pihak lain dengan mata dingin. Hehehe, iblis ganas berbaju putih tersenyum, kamu adalah salah satu orang dari lembah roh ungu saat itu. Aku ingat kamu dipanggil Luo Xiu, kamu berasal dari alam bawah, tapi kamu mampu melawan keajaiban yang paling kuat. Kamu adalah cukup kuat. Aku bisa merasakan aura Yuanchu di tubuhmu. Jadi, kamu telah berhasil mengambil langkah ini, tapi ini tidak memberimu kepercayaan diri untuk bertarung denganku. Iblis ganas berbaju putih berjalan mendekat, kamu datang dari dunia bawah, bagaimana kamu bisa memahami asal-usulku? Setelah mengatakan ini, iblis ganas berbaju putih tiba-tiba mengerutkan kening, saya tidak merasakan aura ras yang sama dari Anda. Bagaimana Anda datang ke sini dan menyerap aura iblis nenek moyang? Aku tidak perlu menjawabmu, Luo Xiu berkata dengan ringan. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk menerima warisan leluhur. Aku akan memberimu dua pilihan, menyerah padaku dan menjadi pengikutku, atau aku akan membunuhmu. Mata iblis ganas berbaju putih berubah menjadi darah, penuh dengan niat membunuh. Di antara banyak generasi muda jenius yang menciptakan tanah kuno, dia adalah orang pertama yang mencapai pencerahan dan mengumpulkan ki asal. Apalagi saat dia datang ke alam iblis ini, garis keturunannya selaras dengan aura tempat ini. Di sini dia bisa mengerahkan kekuatan yang lebih kuat, dan dia tidak terkalahkan. Bahkan jika semua raja suci dari dunia luar datang ke sini, itu tidak akan mungkin terjadi. Lawannya. Sudah kubilang, kamu datang terlambat. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Ada sedikit keraguan di mata merah darah iblis ganas berbaju putih. Dia tidak mengerti mengapa Luo Xiu berulang kali mengatakan bahwa dia terlambat. Maksudku, kamu bukan tandinganku sekarang. Jika kamu datang beberapa tahun sebelumnya, mungkin kamu sudah dekat. Luo Xiu berkata dengan ringan. Arogan. Iblis ganas berbaju putih itu mencibir, sosoknya bersinar, dan menghilang dalam sekejap. Karena kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Luo Xiu juga perlahan berdiri. Dia telah berlatih di sini selama bertahun-tahun, dan sekarang dia juga ingin melihat sejauh mana kekuatan tempurnya telah dicapai. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh mereka bertabrakan di alam iblis ini. Tabrakan tubuh fisik mereka saja sudah seperti tabrakan dua bintang, yang meletus menjadi cahaya paling cemerlang di dunia. Gemuruh. Dampak yang mengerikan melanda, meniup energi iblis di sekitarnya dengan dampak yang besar. Tanah dunia bawah tanah runtuh, kerikil yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, dan retakan besar menyebar. Jika Anda ada di sini, Anda pasti akan tercengang, karena tabrakan antara dua orang ini bahkan akan membuat pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King terkejut. Aku pikir kamu sangat kuat. Jika kamu hanya memiliki kekuatan sekecil ini, maka kamu jauh di belakangku. Kata iblis ganas berbaju putih dengan bangga. Berbeda dengan pemuda jenius lainnya di generasinya. Dia adalah keturunan dari klan iblis paling kuno. Baik itu keterampilan yang dia praktikkan atau kekuatan magis dan rahasia yang dia kuasai, itu juga merupakan warisan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga tabu paling kuno. Segera setelah iblis ganas berbaju putih selesai berbicara, aura seperti emas hitam muncul di tubuhnya. Ini adalah energi asli yang telah dia kental. Meskipun ada jenius tertinggi lainnya yang telah mencapai tahap ini, ki asal di dalamnya jauh lebih lemah dibandingkan iblis ganas berbaju putih. Inilah yang membuatnya bangga dengan segalanya. Saya tahu Anda telah mencapai titik ini, tetapi ki asal yang telah Anda kental sama sekali tidak mungkin lebih kuat dari milik saya, karena Anda sama sekali tidak tahu metode rahasia memadatkan ki asal. Iblis ganas berbaju putih itu mencibir. Kesenjangan antara kamu dan aku seperti jarak antara langit dan bumi. Jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, aku dapat dengan mudah membunuhmu dan menghapus asal-muasal spiritualmu yang sebenarnya. Iblis ganas berbaju putih berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Auranya sangat agung dan luas, dan mata merah darahnya menunjukkan rasa dingin dan jijik. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah meremehkan orang jenius lainnya di generasinya. Ciptaan terbesar di dunia abadi dan iblis ditakdirkan menjadi miliknya. Ledakan. Tiba-tiba, iblis ganas berbaju putih mengambil tindakan. Dia hanya menggunakan satu tangan dan menepuk telapak tangan dengan santai. Menurutnya, telapak tangan ini cukup untuk membunuh lawan setingkat Luo Xiu. Tangan iblis menghancurkan dunia. Tampaknya seperti telapak tangan sederhana, tetapi itu adalah kekuatan magis yang diwarisi dari klan iblis tertua,
dan hanya dapat digunakan oleh mereka yang telah mengumpulkan ki asal. Ini sangat kuat, melampaui apa yang disebut metode paling ampuh. Ledakan. Dalam sekejap, tangan iblis ganas berbaju putih berubah menjadi tangan emas gelap, seolah telapak tangannya mampu menghancurkan langit abadi. Inilah kekuatan dan kegunaan luar biasa dari Origin Ki. Setelah dipadatkan, ia melampaui batasan dari apa yang disebut alam dan dapat membunuh musuh lintas level dan menghancurkan orang di alam yang sama. Namun, ketika Luo Xiu melihat kekuatan asli yang diberikan oleh iblis ganas berbaju putih, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia mengambil satu langkah ke depan, membuat segel dengan telapak tangannya, dan meninju. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Bahkan jika kamu mengerahkan kekuatan asal, kamu masih bukan tandinganku. Dan kamu benar-benar berani menjadi begitu kuat sehingga kamu ingin menggunakan tubuhmu untuk mengalahkan pukulanku tanpa menggunakan ki dari asal. Iblis ganas berbaju putih itu meremehkan. Dia menggunakan telapak tangannya untuk memamerkan kekuatannya, berniat untuk menghancurkan tinju Luo Xiu dengan satu telapak tangan untuk membuatnya memahami kesenjangan antara langit dan bumi. Ledakan. Suara keras yang mengejutkan bergema di alam iblis di bawah dunia abadi dan iblis. Apa yang tidak disangka oleh iblis ganas berbaju putih itu adalah bahwa pukulan Luo Xiu benar-benar menembus tangan besar Wu Jin, dan bekas tinju yang terjepit di telapak tangannya menghantam wajahnya dengan keras. Engah. Darah beterbangan kemana-mana, dan seluruh wajah iblis ganas berpakaian putih itu berubah bentuk karena hantaman itu. Sepasang mata berwarna darah dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan dia terbang mundur. Ekspresi iblis ganas berpakaian putih itu ganas dengan sedikit kebingungan pada saat ini, dan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Baginya, pukulan di bagian wajah tidak diragukan lagi merupakan rasa malu dan hina yang besar. Dia adalah keturunan klan iblis tertua, dengan apa yang disebut darah tabu mengalir di tubuhnya. Dia telah membunuh banyak orang kuat di tangannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia bisa mengalahkannya dan tidak pernah dikalahkan. Tidak apa-apa jika dia menghadapi pria kuat yang hampir memasuki alam kaisar suci, tetapi wajahnya sebenarnya ditinju oleh pria di alam yang sama, menyebabkan hidungnya berdarah, yang membuat jantungnya meledak dalam sekejap. Niat membunuh yang luar biasa. Ledakan. Iblis ganas berbaju putih menginjak tanah dengan kakinya, menstabilkan keseimbangan tubuhnya. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya, dan yang lebih menyakitkan lagi adalah martabat dan tak terkalahkannya. Keganasan, penghinaan, pikiran membunuh, emosi yang tak terhitung jumlahnya menyatu pada saat ini, membuat iblis jahat berpakaian putih menjadi gila jika ingin pecah. Jika aku marah, aku akan membunuhnya dan menjungkir-balikannya. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi juga membunuh semua orang yang berhubungan denganmu, dan menghapus semua jejak keberadaanmu di dunia ini. Sepasang mata berdarah menjadi lebih merah, dipenuhi cahaya berdarah. Di saat yang sama, di balik iblis ganas berpakaian putih, banyak fenomena aneh juga muncul. Itu adalah pemandangan seperti api penyucian, dengan mayat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas dan ke bawah, dan jiwa ketidakadilan mengaum. Tidak mau menerima nasib. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi, aku akan menghancurkanmu. Pikiran membunuh iblis ganas berpakaian putih itu seperti air pasang, dan dia melangkah maju lagi, berjalan menuju Luo Xiu. Bab 3212 hampir tidak memenuhi syarat. Niat membunuh iblis ganas berbaju putih itu sangat kuat. Meski enggan mengakuinya, nyatanya ia memang meremehkan lawannya tersebut. Tanpa ki asal, dia benar-benar menerobos kekuatan magisnya dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Kekuatan semacam ini begitu kejam sehingga dia tidak menduganya. Berdengung. Saya melihat iblis ganas berbaju putih mengangkat tangannya untuk membuat segel, dan gelombang misterius ditransmisikan. Dalam sekejap, energi iblis di sekitarnya berguling dan menyerbu ke arahnya. Pengumpulan energi iblis yang tak ada habisnya menyebabkan seluruh dunia iblis gemetar dan terguncang. Aura yang luas dan fluktuasi yang tiada akhir membuat hati orang gemetar ketakutan dan jiwa mereka gemetar. Iblis ganas berbaju putih menyerang lagi. Segel di tangannya sepertinya mampu menekan segalanya. Ini berisi aura kekerasan dan mengejutkan. Energi iblis yang tak terbatas terus berkumpul, menambah kekuatan serangannya. Ledakan. Ekspresi Luo Xiu tidak berubah sama sekali, dan dia masih meninju, dan bekas pukulannya mengguncang langit. Dengan suara mendengung, dampak mengerikan menyebar lagi. Dalam kilatan petir, keduanya bertabrakan berkali-kali. Setiap tabrakan seperti guntur yang meledak, mengguncang langit alam iblis. Bahkan setelah pertempuran antara keduanya pecah dari alam iblis, menyebabkan seluruh dunia abadi dan iblis sedikit berguncang, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan tempur mereka. Mata Luo Xiu juga bersinar dengan secercah cahaya.
Meskipun dia tahu bahwa iblis ganas berpakaian putih itu sangat kuat, dia tidak menyangka bahwa orang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun dia juga sombong dan sombong, kekuatan iblis ganas berpakaian putih lebih besar daripada Raja Suci. Chen Qiankun yang sempurna bahkan lebih kuat. Namun, Luo Xiu tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Semakin kuat lawannya, dia menjadi semakin bersemangat. Saat ia membunuh Chen Qiankun dengan tubuh Dharma, nyatanya ia sendiri pun tidak mengetahui seberapa kuat wujud aslinya. Pada saat ini, Luo Xiu sama sekali tidak menggunakan kekuatan tempur aslinya. Dia juga bisa merasakan bahwa meskipun iblis ganas berbaju putih itu sangat marah, dia masih memiliki keraguan dan tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sosok kedua orang itu seperti dua sambaran petir yang bergerak cepat di alam iblis. Kedua sambaran petir itu bertabrakan berulang kali, menyebabkan akibat yang mengerikan. Bumi terkoyak, dan sinar cahaya ilahi mengalir ke bagian atas dunia abadi dan iblis. Seperti pelangi ilahi yang menembus langit. Tak lama kemudian keduanya bertabrakan lagi dan langsung menjauh sambil saling memandang di udara. Iblis ganas berbaju putih akhirnya menunjukkan kesungguhan yang dalam di matanya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa mendapatkan keunggulan sedikit pun meskipun mendapat berkah dari Origin Ki. Dari mana asal-usul pria bernama Luo Xiu ini? Dia sudah sangat kuat tanpa menggunakan Origin Ki, jadi bukankah dia akan menjadi lebih kuat jika dia menggunakan Origin Ki? Kenapa kamu tidak menggunakan energi aslimu untuk melawanku? Kata iblis ganas berbaju putih dengan dingin. Tidak perlu, Luo Xiu berkata dengan tenang. Arogan. Iblis ganas berpakaian putih itu kedinginan. Dia merasa Luo Xiu tidak menggunakan energi aslinya untuk melawannya, yang merupakan penghinaan dan penghinaan Qi Guo terhadapnya. Ledakan. Seluruh alam iblis mengamuk lagi, dan lebih banyak energi iblis melonjak, terus-menerus menyatu ke dalam tubuh iblis ganas berpakaian putih. Meskipun Luo Xiu juga dapat menyerap energi iblis di alam iblis untuk berlatih, dia tidak dapat menelan energi iblis secara langsung. Sebaliknya, setelah menyerap energi iblis ke dalam tubuhnya, dia memurnikannya secara mendalam melalui seni penyatuan, dan mengekstraknya darinya. Berlatihlah dengan energi asli. Tetapi iblis ganas berbaju putih tidak seperti itu, karena dia adalah keturunan dari klan iblis tertua, dan garis keturunannya sangat konsisten dengan kekuatan tempat ini. Dia dapat langsung menelan energi iblis, memurnikannya, dan menyerapnya. Dia tidak hanya dapat menyerap energi asli dalam energi iblis, tetapi juga dapat menyerap kekuatan yang terkandung dalam energi iblis untuk meningkatkan budidayanya sendiri. Ledakan. Dalam sekejap, raungan mengerikan bergema, seperti genderang, menyebabkan aura iblis ganas berbaju putih meroket. Retakan. Tanpa terlihat, sepertinya ada lapisan belenggu yang putus. Aura tirani dari iblis ganas berpakaian putih meningkat lagi beberapa kali lipat. Terobosan. Luo Xiu mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Jelas sekali, alasan mengapa iblis ganas berpakaian putih datang ke alam iblis kemudian adalah karena dia sedang mengkonsolidasikan latihannya selama periode ini. Kultivasinya telah mencapai puncak pencerahan tingkat ke-9, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos belenggu dan melangkah ke alam Raja Suci. Oleh karena itu, dengan bantuan energi iblis di sini, dia dapat dengan cepat menyelesaikan terobosan dalam waktu singkat, sehingga melepaskan kekuatan tempur yang beberapa kali lebih kuat untuk membunuh semua musuh yang kuat. Bagi biksu manapun, ada kesenjangan besar antara alam pencerahan dan alam Raja Suci. Di antara biksu biasa, Raja Suci dapat menghancurkan alam pencerahan sesuka hati. Hal yang sama juga berlaku untuk Tian Jiao. Iblis ganas berbaju putih tidak tahu seberapa kuat Luo Xiu, jadi dia hanya bisa lebih percaya diri dan membunuhnya dengan menerobos belenggu alam Raja Suci. Menarik. Luo Xiu tersenyum tipis dan tidak peduli. Dia hanya berdiri di kejauhan dan dengan tenang menyaksikan seluruh proses terobosan iblis ganas berpakaian putih itu. Melihat lebih dekat, mata misterius Luo Xiu tampak melihat api hitam menyala seperti emas hitam di lautan kesadaran jauh di dalam alis iblis ganas berpakaian putih itu. Nyala api ini adalah benih Tao miliknya. Pada saat ini, di bawah pemasukan dan pemurnian energi iblis yang tak terbatas, api hitam ini terus memadat, dan secara samar berevolusi menuju rune yang sangat misterius. Setelah evolusi rune selesai, benih Tao akan berubah menjadi segel Tao, yang berarti budidayanya juga akan memasuki ranah Raja Suci. Dan berada di alam iblis ini, begitu dia menyelesaikan terobosannya, dia dapat menelan energi iblis yang tak ada habisnya dengan kecepatan yang lebih mengkhawatirkan untuk melengkapi kultivasinya sendiri dan mengerahkan kekuatan tempur penuh dari alam Raja Suci. Sekarang kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk membuatku menganggapnya serius. Saat ini, Luo Xiu tiba-tiba tersenyum. Keyakinan bahwa saya tidak terkalahkan muncul darinya. Pada saat yang sama, di tubuh Luo Xiu,
aura emas hijau muncul, seperti naga yang melingkari tubuhnya, cerah dan indah, memancarkan aura yang sangat kuno. Pada saat ini, iblis ganas berpakaian putih yang telah menembus belenggu dan memadatkan segel Dao dan melangkah ke alam Raja Suci tiba-tiba memiliki sepasang mata berdarah. Dia secara alami dapat merasakan bahwa ki asal yang terkondensasi dalam tubuh Luo Xiu sangat kuat, dan lebih kuat daripada ki asal yang dia kental sendiri. Energi iblis yang tak terbatas terus mengalir ke dalam tubuh, dan iblis ganas berbaju putih dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya saat ini telah meningkat berkali-kali lipat. Dia menatap Luo Xiu dengan mata dingin, bahkan jika kamu kuat, tetapi kamu belum menembus belenggu dan melangkah menjadi Raja Suci, maka kamu ditakdirkan untuk menjadi tandinganku. Pada saat ini, iblis ganas berbaju putih meraung dan membunuh Luo Xiu. Ledakan. Dalam kehampaan alam iblis, seberkas emas hijau dan emas hitam lainnya, dua berkas cahaya bertabrakan dengan keras, dan cahaya ilahi terang tak berujung menerangi langit dan bumi, seolah-olah dunia telah dimusnahkan. Fluktuasi yang mengerikan. Siapa yang bertarung? Di dunia abadi dan iblis, ada banyak biksu yang mencari berbagai peluang dan keberuntungan. Saat ini, mereka semua merasakan guncangan dan getaran seluruh dunia langit dan bumi. Pada saat yang sama, di luar dunia abadi dan iblis, ada orang lain yang merasakan aura menakutkan, dan mereka semua merasa ngeri dan takjub di dalam hati. Iblis ganas berbaju putih menerobos pertempuran, melangkah ke alam Raja Suci, dan bertarung dengan Luo Xiu di alam iblis. Akibat dan aura pertempuran tersebut mengejutkan sebagian besar biksu di seluruh tanah penciptaan kuno. Aura yang sangat kuat, salah satu aura itu milik Luo Xiu. Siapa aura lainnya? Satu tubuh Dharma dapat membunuh penerus sejati ketiga Jiu Feng. Kekuatan Luo Xiu terlihat jelas bagi semua orang. Adakah orang di negeri ciptaan kuno ini yang bisa bertarung dengannya? Keduanya bertarung, dan fluktuasi pertarungan sangat mencengangkan. Banyak biksu yang membicarakannya, semuanya penasaran dan bingung. Hanya si Tianque, Gu Fengru, dan lainnya yang matanya terfokus. Yang lain tidak tahu siapa aura yang bertabrakan dengan Luo Xiu, tetapi mereka telah melakukan kontak dengannya dan tahu bahwa itu adalah musuh kuat yang tidak banyak diketahui. Aku, si Tianque, tidak lebih lemah dari siapapun dalam hidupku. Duduk bersila di dalam gua, mata si Tianque seperti kilat. Dia segera menutup matanya, mengumpulkan pikirannya, dan berkonsentrasi pada latihan. Sejak pertempuran dengan Luo Xiu, dan kemudian melihat Luo Xiu membunuh banyak orang kuat dengan tubuh dharmanya, si Tianque memahami bahwa jika dia ingin sekali lagi bergabung dengan barisan orang kuat teratas di tanah penciptaan kuno ini, dia akan melakukannya. Untuk Anda harus melangkah lebih jauh, menerobos Raja Suci, dan lebih memadatkan kekuatan terlarang Anda. Selain si Tianque, Gu Fengru, Qi Sheng Tian dan lainnya, hal yang sama juga terjadi. Putra suci Qingling yang paling misterius, tidak ada pergerakan sejak inkarnasinya dibunuh oleh Luo Xiu, tetapi semua orang tahu bahwa jika putra suci Qingling tidak keluar dari pengasingan, dia pasti akan mati. Menampilkan kekuatan yang sangat kuat, banyak warisan milik Komando Gunung Qingling semuanya menantikannya. Pada saat yang sama, dia berada di alam iblis. Bahkan Luo Xiu harus mengakui bahwa iblis ganas berbaju putih itu memang sangat kuat. Dia baru saja menerobos ke alam Sein King, tetapi kekuatan tempurnya sudah lebih unggul dari Chen Qiankun. Anda tahu, Chen Qiankun berada di tingkat ke-9 dari Raja Suci, kesempurnaan agung. Dapat dikatakan bahwa tanpa keberadaan Luo Xiu, iblis ganas berbaju putih pasti akan menjadi orang terkuat di tanah penciptaan kuno ini. Setelah menerobos Raja Suci, berada di alam iblis, terdapat aliran energi iblis leluhur yang dapat diserap dan dimurnikan, membuat kekuatan tempur iblis ganas berpakaian putih terus meningkat. Serangan biasa dan kekuatan yang muncul dari gerakannya berkembang menjadi rahasia-rahasia terlarang. Aku, Bai Mo, telah menghadapi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku. Tidak peduli betapa berbakat atau hebatnya kamu, pada akhirnya aku akan membunuhmu. Hari ini aku akan membunuhmu juga, sehingga kamu dapat memahami betapa jenius sejati itu. Petik 2. Iblis mengaum. Tiba-tiba, iblis ganas berbaju putih membuat segel dengan telapak tangannya, dan energi iblis yang tak terbatas berkumpul di belakangnya, berubah menjadi hantu dewa iblis setinggi 10.000 kaki, dan mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras. Raungan keras ini menyebabkan langit dan bumi di dunia abadi dan iblis menjadi terdistorsi, dan puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Beberapa biksu di dunia abadi dan iblis terpengaruh, dan mereka semua menjerit kesakitan, menderita luka berat, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ini hanya dampak setelahnya, dan jaraknya sangat jauh. Jika tidak, orang-orang ini takut tubuh mereka akan runtuh dan tubuh serta jiwa mereka akan musnah dalam raungan ini. Raungan yang menghancurkan gunung dan sungai.
Namun, Luo Xiu berdiri dengan bangga, seperti angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, dan mengambil satu langkah ke depan, seperti cahaya dan kilat, menuju Bai Mo. Jari iblis, mati. Segel di tangan Bai Mo berubah, dan hantu dewa iblis setinggi 10.000 kaki di belakangnya mengangkat tangannya, dan menyerang di udara dengan jari setebal pilar langit. Aura kehancuran menghancurkan 10.000 cara, mengguncang bumi, dan mengepulkan debu dan asap. Ini terlalu bagus. Riak muncul di bawah kaki Luo Xiu, dan jari iblis itu mengguncang langit. Namun, setelah menyentuh ranah hukum tertinggi, kecepatannya tiba-tiba melambat dan kekuatannya berkurang drastis. Saat sosoknya berkedip, Luo Xiu menghindari serangan mematikan dan terus membunuh Bai Mo. Boom, boom, boom. Setiap kali keduanya bertarung dan bertabrakan, cahaya ilahi yang cemerlang akan meletus, seperti dua dewa dan iblis kuno yang bertarung dalam kekacauan, dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Apakah kamu hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Sosok Luo Xiu sedang mondar-mandir di kehampaan, matanya yang dingin menatap Bai Mo dengan acuh tak acuh. Entah itu sebelum terobosan Bai Mo atau setelah terobosannya. Luo Xiu mampu mempertahankan situasi pertempuran antara keduanya dalam lingkup kendalinya. Bunuh kamu untuk membuktikan kebenaranku. Aura di tubuh Bai Mo menjadi lebih kuat. Saat segel rumit di tangannya selesai dibuat, paksaan agung menyebar dari tubuhnya, seolah-olah memandang rendah ke 9 langit. Segel setan. Tangan Bai Mo masih membentuk segel, dan dengan setiap segel, seluruh dunia bergemuruh, seolah-olah akhir telah tiba. Di sekitar Bai Mo, penglihatan tak berujung muncul, dan mayat makhluk abadi dan iblis ditata seperti medan perang di zaman paling kuno. 3 bentuk iblis surgawi adalah warisan dari klan iblis paling kuno. Raungan iblis, jari iblis, dan segel iblis. Segel iblis surgawi adalah yang paling kuat dari ketiga jurus tersebut. Dikatakan sebagai teknik pembunuhan ajaib yang diciptakan oleh orang kuat terlarang yang paling kuno. Setelah dipraktekkan secara ekstrim, ia dapat membunuh semua orang kuat di langit, menghancurkan segalanya, dan menjadi tak terkalahkan. Seni menyempurnakan senjata dari awal. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, dan energi emas hijau mengembun di tangannya, berubah menjadi pedang dewa. Luo Xiu saat ini adalah tubuh aslinya, bukan dharmakaya miliknya. Oleh karena itu, ketika teknik rahasia yang sama digunakan, itu jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Chen Qiankun sebelumnya. Di bawah kaki Luo Xiu, riak menyebar. Sejak pencerahannya, banyak bagian magis dan teknik rahasia tidak mampu mengeluarkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Tetapi hanya metode tertinggi dan metode naga guntur, 2 metode diri sejati yang diciptakannya sendiri, yang tidak pernah ditinggalkan, dan seiring dengan peningkatan wilayahnya, misteri yang lebih kuat telah berevolusi. Di antara 2 teknik diri sejati, teknik tertinggi tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Meskipun ini bukan teknik membunuh, ini lebih menakutkan daripada teknik membunuh. Kamu mungkin memiliki kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya, tapi aku akan membunuhmu dengan 1 pedang. Sinar cahaya ilahi terkondensasi pada pedang ilahi emas hijau di tangannya, termasuk metode tertinggi kaisar, metode Luo besar, metode naga guntur, dan metode suci 9 kesengsaraan. Banyak dharma yang bersatu. Biarkan kekuatan pedang ilahi emas hijau ditingkatkan ke level terkuatnya, mengintegrasikan 6 jenis kekuatan. Ledakan. Dengan suara menderu, Bai Mo terbang mundur, darah muncrat dari mulutnya, retakan muncul di permukaan tubuhnya, dan dia hampir terkoyak. Dengan tipuan kecilmu, kamu masih berani mengatakan ingin membunuhku? Luo Xiu memegang pedang dewa di tangannya, dan dengan nada dingin, dia membunuh lagi. Ci. Segel iblis surgawi ditembus, dan hantu dewa iblis setinggi 10.000 kaki yang terkondensasi di belakang Bai Mo runtuh dan menghilang. Dia memuntahkan darah lagi dan terbang keluar, dengan sejumlah besar kabut darah meledak di tubuhnya. Jika tubuhnya tidak cukup kuat dan dilindungi oleh harta rahasia, tubuhnya pasti sudah lama roboh. Teknik naga petir. Luo Xiu maju selangkah dan berubah menjadi petir berbentuk naga, tiba dalam sekejap. Pedang di tangannya menusuk dada Bai Mo. Bai Mo berteriak dan melawan dengan putus asa, tapi pedang masih menembus dadanya. Lebih banyak darah muncrat dari mulutnya, dan mata merahnya menunjukkan keganasan yang tak terbatas. Bang! Segera setelah itu, Luo Xiu meninju wajah Bai Mo, membuat seluruh wajahnya berlumuran darah, dan darah muncrat terus-menerus. Kamu terlalu lemah, suara acuh tak acuh Luo Xiu mencapai telinga Bai Mo. Bab 3214 Sayap Setan Kuno. Terlalu lemah. Kata-kata Luo Xiu terdengar di telinga Bai Mo seperti sambaran petir. Kamu berani mempermalukanku? Mata Bai Mo menjadi semakin merah. Meskipun dia terluka parah satu demi satu, dia tetaplah tirani, seperti binatang yang terluka, menjadi gila dan haus darah.
Iblis suci bunuh. Dia berteriak keras, dan kekosongan di sekitarnya hancur, dan pusaran energi iblis muncul satu demi satu, seperti mata laut gelap yang sepertinya menelan segalanya, dan pemandangan itu sangat menakutkan. Mata Luo Xiu sedikit menyipit, sedikit terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah kekuatan magis yang digunakan Bai Mo saat ini. Tapi dia terkejut karena Bai Mo hampir tidak terpengaruh olehnya setelah dipukul dengan keras satu demi satu. Apakah ini kemampuan garis keturunan klan iblis kuno? Ketahanan yang kuat, Luo Xiu berkata pada dirinya sendiri. Dia dapat merebut 10 garis keturunan terkuat, dan kemudian menghilangkan kemampuan khusus dari garis keturunan tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam garis keturunannya sendiri. Namun di antara sekian banyak garis keturunan, hanya garis keturunan klan iblis kuno yang belum pernah terlihat. Meskipun Luo Xiu pernah melakukan kontak dengan klan iblis kuno di masa lalu, seperti hati iblis kuno dan iblis kuno di monumen penekan jiwa. Namun, hanya Bai Mo di depannya yang merupakan iblis kuno pertama dari generasinya yang benar-benar bersentuhan dengannya. Klan iblis kuno selalu misterius dan memiliki anggota yang sangat sedikit. Mereka adalah keturunan dari klan iblis paling kuno. Pergilah ke neraka. Pusaran gelap tiba-tiba meluas, mencakup radius ratusan mil. Luo Xiu tidak melarikan diri dan langsung ditelan pusaran air. Pusaran gelap itu seperti lubang hitam, membentuk kekuatan pengurungan yang sangat kuat. Lebih kuat dari teknik surgawi yin dan yang pernah digunakan Chen Qiankun. Membunuh. Tubuh Bai Mo tiba-tiba membengkak, dan potongan sisik hitam pekat muncul di tubuhnya, dan tanduk seperti setan tumbuh di atas kepalanya. Dia meraung, menekan dengan telapak tangan, dan pusaran gelap tiba-tiba meledak, menyebabkan langit, bumi dan langit bergetar. Saat semuanya tenang, sesosok keluar dari pusaran ledakan energi, berpakaian hitam, dengan mata acuh tak acuh. 3 simbol mirip bintang perlahan berputar di pupilnya, seperti tatapan dewa dan iblis, jatuh ke tubuh Bai Mo. Masih ada darah di wajah Bai Mo, tapi tidak ada luka dan dia pulih seperti semula. Bekas luka di dadanya yang tertusuk pedang ilahi lazuli juga menghilang. Dapat dikatakan bahwa meskipun Bai Mo terlihat sedikit malu saat ini, kecuali hilangnya kultivasinya sendiri, pada dasarnya dia tidak mengalami cedera. Kemampuan pemulihan yang luar biasa mengingatkan Luo Xiu pada merek rune abadi yang ada di tubuhnya sebelum dia menjadi tercerahkan. Jelas sekali, kemampuan pemulihan yang hampir abadi ini adalah kemampuan garis keturunan dari klan iblis kuno. Keabadiannya saat itu diberikan kepadanya oleh wanita tak tertandingi Zi Yanran. Jadi bisakah dikatakan bahwa Zi Yanran juga merupakan iblis kuno? Atau apakah Zi Yanran adalah iblis yang kuat dari zaman paling kuno? Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Xiu berhenti memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Meski ada keraguan di hati saya, cepat atau lambat semua keraguan akan teratasi. Tidak ada keabadian yang nyata di dunia ini. Meskipun kemampuan pemulihanmu sangat kuat, kekuatan yang dibutuhkan untuk pulih dari lukamu sendiri juga berasal dari dirimu sendiri. Luo Xiu berkata dengan ringan. Luo Xiu, tahukah kamu, aku tidak pernah ingin membunuh orang seperti ini. Bai Mo menarik napas dalam-dalam. Dia tidak terus menjadi gila, tapi menjadi tenang. Matanya yang berwarna darah berangsur-angsur menyatu dan menjadi lebih dalam, seperti matahari berdarah yang tersembunyi di dalam jurang. Ada banyak orang di dunia ini yang bisa membunuhku, tapi kamu tidak ada. Adapun apakah kamu bisa membunuhku di masa depan, itu bukanlah pertanyaan yang bisa kamu pertimbangkan, karena aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Nada suara Luo Xiu masih acuh tak acuh. Bang! Kekosongan tiba-tiba bergetar, dan sepasang sayap daging gelap tiba-tiba terbuka di belakang Bai Mo. Di sayap daging gelap, ada banyak rune misterius yang mengalir. Rune ini disusun menurut beberapa aturan khusus, memancarkan suasana kuno yang luas. Sayap setan kuno. Bahkan di antara iblis di zaman paling kuno, tidak semua orang memiliki sayap iblis kuno, kecuali mereka yang telah berkultivasi hingga tingkat kaisar suci atau lebih tinggi. Hanya iblis dengan garis keturunan yang kuat yang dapat membangkitkan sayap iblis kuno. Saat sayap iblis kuno terbuka, sosok Bai Mo menghilang. Kecepatannya mencapai tingkat ekstrim, sayapnya seperti senjata dewa, menembus kehampaan, mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan berkah kecepatan ekstrim, dia hendak membunuh Luo Xiu dengan tebasan horizontal. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sayap, meledak dengan cahaya cemerlang. Di bawah pengaruh rune ini, seluruh ruang dan waktu tampak melambat. Pada saat yang sama, 2 sumber origin Qi muncul di sayap. Bai Mo yang asli hanya memiliki sumber Qi. Tapi setelah budidayanya menerobos ke alam Sein King, sumber Qi kedua memadat. Waktu dan ruang melambat, hanya untuk beberapa tarikan napas. Dan ketika kelambanan ini mencapai titik ekstremnya, ia berubah menjadi keheningan. Sayap iblis kuno, kendalikan ruang dan waktu.
Semua ini tampak sangat lambat, namun nyatanya terjadi sangat cepat. Dalam sekejap, Bai Mo sudah berada di depan Luo Xiu. Sepasang sayap hitam legam yang lebar, seperti dua pisau ajaib hitam legam, membelah langit dan menghancurkan seluruh alam. Hancurkan untukku. Luo Xiu berteriak dingin, dan riak hukum tertinggi menyebar, membentuk ladang emas. Di dalam dunia tersebut, kekangan dan keheningan ruang dan waktu teratasi. Kemampuan Tai Sangfa dan sayap iblis kuno sepertinya saling meniadakan, dan tidak ada yang bisa mempengaruhi satu sama lain. Teknik 9 iblis membelah surga. Aura di tubuh Luo Xiu berubah, dan energi iblis melonjak ke langit, samar-samar berubah menjadi hantu 9 dewa iblis dan menyatu ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatan tempurnya. Ledakan. Dalam kilatan petir, keduanya bertabrakan dengan hebat, dan retakan besar yang mengerikan menyebar hingga ribuan mil. Sosok Luo Xiu mundur 2 langkah, darah tumpah dari sudut mulutnya. Tinta putih terbang mundur, darah beterbangan dan berceceran, dan seteguk besar darah muncrat dari mulut. Buatlah keputusan. Kamu bisa membuatku mundur 2 langkah. Kamu memang sangat kuat. Mata Luo Xiu bersinar terang. Apakah kamu memiliki kekuatan magis lain yang lebih kuat? Gunakan sesegera mungkin. Kata-kata ini terdengar di telinga Bai Mo, membuatnya benar-benar bingung. Dia merasa sedang digoda. Dari awal hingga akhir, Luo Xiu tidak pernah bertarung serius dengannya. Sepertinya dia hanya ingin menggunakan Bai Mo sebagai batu asahan untuk melihat seberapa kuat dia. Untuk membandingkan, teknik rahasia apa yang baru saja kamu lakukan? Bai Mo juga melihat ke arah Luo Xiu. Saat dia berbicara, lukanya pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam duel tadi, dia melihat Luo Xiu menggunakan hantu 9 dewa iblis untuk memberkati tubuhnya. Teknik rahasia ini tampak familiar baginya. Itu sangat mirip dengan teknik rahasia klan iblis kuno mereka, tetapi sejauh yang dia tahu, warisan klan iblis kuno di antara banyak teknik rahasia, tidak ada teknik rahasia seperti itu. Luo Xiu tidak menjawabnya, tapi memandang Bai Mo dengan ringan. Jika kamu memiliki cara yang lebih kuat, gunakanlah dengan cepat. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Arogan. Bai Mo sangat marah di dalam hatinya. Dia selalu tak terkalahkan, dan ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Iblis suci memurnikan kekosongan. Bai Mo meraung marah dan sekali lagi menunjukkan kekuatan magis yang kuat. Energi iblis mengepul ke langit, dan kekosongan tampak dimurnikan, membentuk kuali, memuntahkan api iblis yang tak ada habisnya, menekan Luo Xiu, mencoba menekan dan memurnikannya. Ini juga salah satu kekuatan magis besar yang diwarisi oleh klan iblis kuno. Api iblis suci dapat membakar 9 langit dan 10 tempat, dan kuali kosong dapat membunuh musuh yang kuat. Namun, semua ini tidak ada gunanya di depan Luo Xiu. Dengan pedang dewa emas hijau di tangannya, dia bisa menebas semua pembunuhan dan kekuatan magis dengan satu pedang. Fight Cauldron terbelah oleh pedang dan runtuh menjadi kehampaan. Api iblis yang tak ada habisnya juga dimusnahkan satu demi satu, tidak mampu menghentikan cahaya mengejutkan dari pedang dewa emas hijau. Naga iblis hancur. Bai Mo mengambil tindakan lagi, dan tanda di sayapnya terbang satu demi satu, mengembun menjadi naga iblis, melingkari lengan kanannya, dan meninju Luo Xiu. Apakah kamu sudah selesai dengan ini? Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Meskipun masing-masing kekuatan magis dan teknik rahasia yang digunakan oleh Bai Mo sangat kuat, sebenarnya tidak jauh lebih baik dari metode sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, Bai Mo menggunakan 5 atau 6 kekuatan magis yang menakjubkan secara berurutan, tetapi semuanya dengan mudah diselesaikan oleh Luo Xiu dan dipotong dengan satu pedang. Ternyata aku sudah sangat kuat. Di saat yang sama, Luo Xiu juga merasakan sedikit emosi di dalam hatinya. Latihan di dunia abadi dan iblis telah membuat kekuatan tempurnya secara keseluruhan terasa seperti sebuah lompatan. Apakah sudah diperbaiki lebih dari 1 atau 2 langkah? Sebelum memasuki dunia abadi dan iblis, dia baru saja menjadi seorang Tao, dan kekuatan tempurnya paling banyak bisa mengalahkan mereka yang berada di tahap awal alam Raja Suci yang menggunakan teknik rahasia untuk memaksakan terobosan. Namun setelah datang ke dunia abadi dan iblis, budidayanya mulai meningkat pesat. Membunuh Raja Suci seperti membunuh seekor semut, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan atau bahkan membunuh beberapa orang jenius yang kuat yang telah memadatkan energi asal-usulnya. Kemudian, dia memasuki kedalaman alam iblis, menyerap ki asal yang terkandung dalam nafas leluhur klan iblis, dan mengolah tubuh asal dan jiwa asal. Dia juga memperoleh beberapa bagian ingatan nenek moyang klan iblis, dan memperoleh informasi yang mencengangkan. Kekuatan magis dan rahasia dunia. Gabungan semua hal ini memungkinkan dia untuk membunuh orang kuat setingkat Chen Qiankun hanya dengan satu tubuh Dharma. Bahkan Luo Xiu sendiri merasa luar biasa betapa kuatnya kekuatan aslinya. Tampaknya tanpa disadari,
keajaiban terkuat yang masih dekat dengannya tertinggal jauh di belakangnya satu persatu. Bai Mo jelas dianggap sebagai orang yang sangat kuat di antara keajaiban yang paling kuat, dan mungkin hanya putra suci Qingling yang paling misterius yang dapat bersaing dengannya. Namun Bai Mo sepertinya mampu melawan Luo Xiu dalam waktu lama tanpa kalah. Namun kenyataannya, hanya Luo Xiu sendiri yang paling tahu, dia belum menggunakan kekuatan aslinya sama sekali. Jika saya bisa menggambarkannya dalam satu kalimat, Luo Xiu ingin mengatakan sesuatu, begitu aku menggunakan seluruh kekuatan tempurku, bahkan aku akan takut. Di saat yang sama, Bai Mo juga memandang Luo Xiu dengan ekspresi rumit. Jika perang telah mencapai titik ini, jika dia belum menemukan jawabannya, maka dia tidak akan mencapai apa yang telah dia capai saat ini. Saya pikir dia telah mengumpulkan kekuatan tabu, menerobos ke ranah Raja Suci, menguasai kekuatan dua tabu, dan juga mengembangkan rahasia tabu dan kekuatan magis yang diwarisi oleh klan iblis kuno. Dia tidak akan terkalahkan di tanah penciptaan kuno ini, dan Kaisar Suci tidak akan keluar. Tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Dia bahkan sudah punya rencana sejak lama. Selama dia benar-benar menyempurnakan dan menyerap kekuatan leluhur klan iblis di alam iblis ini, bahkan jika hanya ada sedikit kekuatan leluhur klan iblis yang disegel di sini, setidaknya akan tidak ada kekuatan lagi. Itu sudah cukup baginya untuk berlatih hingga tingkat yang sangat tinggi. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Suci dari luar datang ke tanah penciptaan kuno, dia tidak akan takut dan dapat menyapu serta menghancurkan mereka. Tapi Bai Mo tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi anomali seperti Luo Xiu di sini, yang begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Jika Luo Xiu berada di alam yang sama dengannya, meskipun dia bukan lawan yang begitu kuat sebenarnya dapat menginspirasi dirinya sendiri untuk terus menerobos dan melampaui. Namun masalahnya adalah tingkat kultivasi Luo Xiu tidak setingkat dengannya. Dia adalah raja yang suci, tetapi pihak lain tetaplah orang yang tercerahkan. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Luo Xiu perlahan mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, seluruh lengan kanannya berubah menjadi emas kehijauan. Apa? Mata Bai Mo membelalak, ekspresi wajahnya penuh rasa tidak percaya dan kengerian yang luar biasa. Karena pada saat ini Luo Xiu, penggunaan Origin Qi tidak lagi sesederhana sepotong Origin Qi. Seluruh lengannya berubah menjadi emas hijau bukannya dibungkus dengan sumber energi emas hijau. Konsep macam apa ini? Berdengung. Saat berikutnya, Luo Xiu melambaikan tangannya. Jelas ada jarak yang jauh di antara keduanya, tetapi ketika Luo Xiu melambaikan tangannya, lengan hijau emasnya langsung tenggelam ke dalam kehampaan. Bai Mo, yang berada di kejauhan, tiba-tiba terkejut. Ketika dia bereaksi, sejumlah besar darah berceceran dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terkoyak dan terbunuh di udara. Di saat yang sama, Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, tidak memberi kesempatan pada Bai Mo untuk pulih. Semua darah di tubuhnya diambil dan dikumpulkan menjadi bola darah. Gumpalan aura biru keemasan bagaikan api, membungkus bola darah, dan akhirnya mengembun menjadi setetes darah seterang kristal merah. Tetesan darah ini sangat murni dan terkondensasi dari darah Bai Mo, keajaiban paling kuat dari klan iblis kuno. Saya telah bergabung dengan mata ungu bergaris 9, jadi saya tidak memerlukan garis keturunan klan mata ungu. Sekarang saya memiliki kekuatan garis keturunan klan iblis kuno, dan garis keturunan dari 10 klan dewa terkuat, saya telah menyelesaikan kekuatan garis keturunan saya. Luo Xiu melambaikan tangannya, dan darah seperti kristal terbang dan menghilang langsung ke dalam tubuhnya. Alam iblis yang terguncang secara bertahap kembali tenang. Hanya sosok Luo Xiu yang berdiri dengan bangga. Dia melihat ke atas ke dalam kehampaan yang gelap, dan dia bisa merasakan firasat bahwa orang-orang kuat dari surga di dunia Tao akan segera tiba. Tanah penciptaan kuno dikenal sebagai harapan yang ditinggalkan oleh zaman tertua. Mayat leluhur klan iblis di dunia abadi dan iblis, atau 9 istana abadi, adalah harta yang tak ternilai harganya, berisi ciptaan yang menghancurkan dunia. Ciptaan semacam ini bahkan membuat Holy Lord dan Holy Emperor iri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Kaisar Suci mendapatkannya, dia diharapkan menjadi seorang kaisar yang hebat. Jika Holy Lord mendapatkannya, diharapkan akan diubah menjadi tabu. Selama bertahun-tahun tanpa akhir dan lebih dari 3000 era kekacauan, hanya generasi muda nenek moyang yang dapat memasuki tanah penciptaan kuno. Warisan surga di alam Tao telah ditunggu sekian lama, dan akhirnya tibalah saatnya mereka bisa memasuki tanah kuno penciptaan, dan mereka pasti akan memberikan segala yang mereka miliki. Misalnya, Chen Qiankun dan Raja Suci lainnya yang datang ke sini hanya datang untuk menjelajahi jalannya. Musuh dan krisis yang sangat kuat masih tertinggal. Setelah bertahun-tahun curah hujan dan akumulasi, warisan teratas dari 3000 dao surga, setidaknya ada lusinan atau ratusan orang kuat di alam Kaisar Suci saja. Adapun alam Raja Suci, masih ada lagi.
Setelah batasan pada tanah penciptaan kuno benar-benar hilang, warisan besar dapat masuk dengan tidak hati-hati. Ketika kekuatan tak berujung datang, apa yang akan dia lakukan untuk melawan? Meskipun Luo Xiu sangat kuat sekarang, dalam analisis terakhir, dia hanyalah seorang biksu di tingkat pencerahan ke-9. Setelah memikirkan hal ini, Luo Xiu tidak berniat untuk pergi, tetapi terus berlatih di alam iblis ini, terus-menerus menyempurnakan aura leluhur klan iblis, dan memadatkan aura aslinya. Kemudian gunakan energi asli untuk melemahkan tubuh fisik dan jiwa sejati. Ketika tubuh fisiknya, kekuatan Tao, dan roh sejatinya semuanya mencapai puncak tertinggi, dia hanya bisa melangkah ke tingkat Raja Suci. Hanya dengan begitu dia dapat yakin bahwa dia dapat melawan orang-orang kuat dengan warisan tertinggi, dan pada saat yang sama, dia dapat melindungi istri dan teman-temannya. Terlebih lagi, saat dia pergi ke kedalaman lautan kekacauan yang tak ada habisnya di masa depan, dia juga akan membutuhkan kekuatan yang kuat untuk diandalkan. Sekarang aku bisa bertarung melawan Holy King, dan begitu aku melangkah menjadi Holy King, aku tidak perlu takut apapun sampai Holy King keluar. Tidak peduli siapa yang ingin membunuhku, tidak peduli siapa yang ingin menyakiti istri dan temanku, aku akan membunuh semua orang dengan ketakutan, sama seperti aku membunuh di alam tertinggi Bafang di masa lalu, atas nama Shuro. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri, dengan sepasang mata seperti dewa yang dipenuhi dengan pikiran membunuh.